Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Firmansyah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit dari kompresor, di mana kompresor ini ada pada modul praktikum prestasi mesin di jurusan Teknik Mesin Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Untuk sejarah dari kompresor torak itu ialah pada awalnya kompresor kuno dirancang menggunakan mekanisme fungsi paru-paru, di mana manusia itu sekitar 3000 sebelum Masehi, karena permintaan untuk kompresor udara yang lebih kuat itu sangat meningkat. Lalu komponen pneumatik yang efektif harus diciptakan untuk memenuhi kebutuhan yang terus meningkat. Sistem kompresor udara yang lebih canggih ditemukan pada tahun 1900 sebelum Masehi dan diberi nama bellow. Perangkat ini pada awalnya dioperasikan menggunakan tangan dan kemudian dikontrol dengan berjalan kaki. Kompresor ini memiliki sistem seperti pneumatik yang lebih besar dan menghasilkan udara yang bertekanan tinggi yang cocok untuk menghasilkan kebakaran industri bersuhu tinggi. Beberapa tahun kemudian, seorang insinyur bernama Smeaton mampu merancang kompresor dengan canggih yang dikendalikan menggunakan roda air. Dan ini adalah suatu langkah besar dalam sejarah di sistem kompresor udara ini. Meskipun kompresor udara Smeaton lebih efektif daripada bellow, namun kemudian digantikan oleh kompresor udara mesin blasting yang dirancang pada tahun 1776 oleh Wilkinson. Hal tersebut lebih maju dari versi sebelumnya dan diyakini sebagai pola dasar dari sistem kompresor udara, yang kemudian perlu dicatat bahwa kompresor udara digunakan untuk berbagai keperluan di masa lalu, mulai dari pekerjaan logam, ventilasi di bawah tanah, pengembangan dan pembuatan logam yang antara lain misalnya kompresor udara yang memainkan peran besar selama pembangunan sistem kereta api di Perancis atau sampai Italia pada tahun 1857. Kemudian permintaan untuk udara kompresor itu meningkat dan mampu membuat komponen pneumatik yang lebih maju diciptakan untuk meningkatkan produksi udara tekan. Ketika manusia menemukan cara baru untuk menggunakan udara, lalu permintaan untuk sistem kompresor udara ini sangat meningkat dan teknologi menyebar ke banyak bagian di dunia. Nah, untuk berdasarkan pengertiannya itu, kompresor itu sangat berbeda ya sama pompa. Dimana kalau kompresor itu adalah suatu alat mekanik yang berfungsi untuk meningkatkan tekanan fluida mampu mampat, yaitu gas atau udara. Jadi fluidanya yang digunakan itu gas atau udara dengan tujuan meningkatkan tekanan yang dapat mengalirkan atau memenuhi kebutuhan proses dalam suatu sistem, dimana sistemnya ini membutuhkan proses yang sangat besar. Jadi secara umum kompresor itu dibagi beberapa jenis, di mana ada yang sistem dinamik dan perpindahan positif. Sedangkan pompa itu berbeda dari fluidanya, segi fluidanya. Yang digunakan pompa itu untuk memindahkan fluida cair, sedangkan kompresor itu gas atau udara. Untuk prinsip kerja dari kompresor ini sendiri itu ialah hampir sama dengan pompa sebenarnya. Dimana ketika torak dari pompa ditarik ke atas, tekanan yang ada di bawah silinder akan mengalami penurunan di bawah tekanan atmosfer, sehingga udara akan masuk melalui celah katup klep kompresor. Katup kompresor ini dipasang di kepala torak dan dapat mengencang dan mengendur setelah udara masuk ke tabung silinder. Kemudian pompa mulai ditekan dan torak beserta katup akan turun ke bawah dan menekan udara sehingga membuat volumenya menjadi kecil. Tekanan udara yang menjadi naik terus sampai melebihi kapasitas tekanan di dalam ban misalnya, sehingga udara yang sudah termampat akan masuk melalui katup. Setelah dipompa terus menerus, tekanan udara di dalam suatu tabung kompresor itu menjadi naik. Nah, proses perubahan volume udara yang terletak pada silinder pompa menjadi lebih kecil dari kondisi awal
ini disebut proses pemampatan atau pengompresan udara. Nah, untuk klasifikasi dan jenis-jenis kompresor itu secara umum itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada kompresor positif displacement atau perpindahan positif. Yang kedua ada kompresor dinamis. Untuk kompresor perpindahan positif sendiri ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama ada kompresor piston atau reciprocating kompresor, di mana ini dibagi lagi ada kompresor piston kerja tunggal yang memanfaatkan perpindahan piston. Ada kompresor piston dengan kerja ganda, di mana sama untuk prinsip kerjanya seperti piston kerja tunggal. Hanya saja yang membedakan adalah pada kompresor kerja ganda ini silindernya kompresinya memiliki port inlet dan outlet pada kedua sisinya, sehingga meningkatkan kinerja kompresor dan menghasilkan udara bertekanan yang lebih tinggi dari yang kerja tunggal. Selanjutnya ada kompresor diafragma, di mana kompresor diafragma ini adalah jenis klasik dari kompresor piston yang mempunyai kesamaan dengan kompresor piston. Hanya yang membedakan itu adalah jika pada kompresor piston menggunakan piston untuk memampatkan udara, pada kompresor diafragma itu menggunakan membran fleksibel atau diafragma. Selanjutnya ada kompresor rotari atau kita bisa menyebutnya kompresor putar, di mana merupakan jenis kompresor dengan mekanisme putar perpindahan positif yang umumnya digunakan untuk mengganti kompresor piston bila diperlukan udara bertekanan tinggi dengan volume yang lebih besar. Nah, untuk klasifikasi yang kedua itu ada kompresor dynamic atau dinamis kompresor, di mana itu dia dibagi lagi menjadi kompresor sentrifugal dan kompresor aksial. Untuk kompresor sentrifugal ini merupakan kompresor yang memanfaatkan gaya sentrifugal yang dihasilkan oleh impeller untuk mempercepat aliran fluida udara atau gaya kinetik yang kemudian diubah menjadi peningkatan potensi tekanan menjadi gaya tekan dengan memperlambat aliran melalui diffuser. Untuk yang kedua ada kompresor aksial, di mana kompresor aksial ini adalah kompresor yang berputar dinamis yang menggunakan serangkaian kipas airfoil untuk semakin menekan aliran fluida. Aliran udara yang masuk akan mengalir keluar dengan cepat, di mana tanpa perlu dilemparkan ke samping seperti yang dilakukan kompresor sentrifugal. Untuk aplikasi dari kompresor ini dalam kehidupan sehari-hari, itu yang pertama ada pada bidang otomotif, di mana pengompresian udara itu untuk dimasukkan dalam reservoir yang akan digunakan untuk pengisian ban kendaraan yang biasa kita pakai sehari-hari itu. Yang kedua ada untuk pengecatan semprot, di mana untuk mengecat semprot misalnya pada dinding mobil, kapal, dan lain-lain. Terus bisa juga sebagai pengering dan pembersih dalam perbengkelan. Yang kedua pada bidang industri ialah misalnya di industri minuman botol, di mana udara dalam botol itu dimanfaatkan dengan daya isap kompresor. Terus industri pertambangan, gas akan diisap dengan kompresor untuk ditampung dalam reservoir dan untuk dilanjutkan pada aplikasi lainnya. Untuk aplikasi lainnya ini, kompresor sendiri juga biasa digunakan dalam sistem pengkondisian udara untuk menaikkan temperatur dan tekanannya. Digunakan dalam mekanisme turbocharger untuk memperbesar udara yang masuk ke silinder. Digunakan dalam sistem pembangkitan listrik seperti pada PLTU dan pembangkit listrik tenaga gas. Adapun kesimpulan yang didapatkan dari praktikum modul kompresor ini, yang pertama ialah di mana karakteristik kompresor terlihat berbeda dari hasil perhitungan yang didapatkan, di mana ternyata kecepatan putaran pada motor itu dapat berpengaruh terhadap nilai yang lainnya, di mana semakin besar kecepatan putaran berbanding lurus terhadap nilai efisiensi laju aliran serta tekanan yang dihasilkan. Selanjutnya dari grafik juga kita melihat bahwa di mana semakin besar frekuensinya, maka akan berpengaruh kepada nilai-nilai yang lain seperti efisiensi, daya input, daya kompresi, aliran laju volume, kapasitas laju aliran, serta tekanan yang dihasilkan yang akan semakin besar. Mungkin cukup sekian penjelasan tentang kompresor dari diri saya. Saya meminta maaf jika masih banyak kekurangan dari penyampaian yang saya sampaikan sebelumnya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.